Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang uji Chi kuadrat dan uji Mann-Whitney dalam penggunaan SPSS. Uji statistik non-parametrik 1 yang akan dipelajari pada bagian ini yaitu uji Chi kuadrat analog dengan one sample test dan uji Mann-Whitney analog dengan two independent sample test. Oke, di sini udah ada contoh soalnya. Yang pertama, kepala sekolah di SMP 10 maju prestasi melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak dalam tingkat kedisiplinan siswa di sekolahnya dalam bentuk gerakan disiplin sekolah atau GDS, yaitu SMP kelas 6 dan SMP kelas 7 dan SMP kelas 9. Sampel diambil sebanyak 625 siswa yang menyebar ke kelas 6 sebanyak 225 siswa, kemudian di kelas 7 sebanyak 225 siswa, dan di kelas 9 sebanyak 175 siswa. Nah, frekuensi observasi ini dari 625 siswa itu dikelompokkan ke dalam 3 level, di mana ada tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Oke, langsung saja kita aplikasikan SPSS-nya. Langkah pertama, memberi bobot data. Maka caranya yaitu kita ke Quickcases, kemudian kita pindahkan, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu menganalisis Chi kuadrat, klik analis, kemudian ke non parametric test, selanjutnya ke legacy dialogs, kemudian ke Chi kuadrat, sehingga muncul pada kotak seperti ini. Kemudian kita pindahkan ini. Oke, ini merupakan data hasil SPSS-nya. Untuk H1 dijelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa SMP kelas 6, kelas 7, dan kelas 9 dalam pelaksanaan GDS. Kemudian H0-nya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa SMP kelas 6, kelas 7, dan kelas 9 dalam pelaksanaan GDS. Oke, di sini sudah tertera bahwa hasil analisis signifikannya dia itu 0,000, sedangkan di sini menggunakan taraf alfanya itu sebesar 5%. Maka karena dia taraf signifikannya itu lebih kecil daripada alfa, maka dia HO-nya ditolak. Maka kesimpulannya yaitu ada perbedaan yang signifikan antara siswa SMP kelas 6, siswa SMP kelas 7, dan siswa SMP kelas 9 dalam pelaksanaan GDS. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu menyelesaikan soal berikut dengan uji Mann-Whitney dengan SPSS. Oke, di sini sudah tertera contoh soal yang kedua, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B. Berikut ini data nilai siswa tersebut, maka di sini kita menggunakan alfanya itu sebesar 5%.
Nah, nilai tes siswa yang diajar dengan metode A yaitu 76, 50, 87, 78, 55, 67, 63, 67, dan 60. Sedangkan nilai tes siswa yang diajar dengan metode B yaitu 45, 59, 37, 81, dan 65. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita langsung masukkan saja nilainya. Setelah itu kita langsung ke analis. Ranking ke kolom tes variable list dan metode ke kolom grouping variable. Pada table test type kita biarkan centang pada main Whitney karena kita ingin mencari main Whitney. Kemudian kita ke definite groups. Kita tuliskan grup 1 itu dengan 1 atau A, dan grup 2 kita tuliskan dengan 2 atau B. Lalu kita continuekan. Setelah itu langsung saja kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil dari uji main Whitney. Di sini sudah tertera bahwa ranking 1 atau kelompok metode pembelajaran A dia sebanyak 9. Kemudian rata-rata rankingnya itu sebesar 8,44. Kemudian pada ranking yang kedua dia ada 5. Kemudian rata-ratanya yaitu 5,80 dan semuanya itu totalnya ada 14. Nah, di sini sudah lengkap, ada ranking pada main Whitney, terus Will Jackson, dan di sini taraf signifikan detailnya itu sebesar 0,257. Keterangan di sini pernyataan yang pertama atau H0-nya adalah tidak ada perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B. Kemudian pernyataan yang kedua atau H1-nya ada perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B. Kemudian jika signifikan ini lebih besar daripada alfa yaitu 5%, maka HO-nya diterima. Sedangkan jika nilai signifikan ininya kurang dari alfa, maka HO-nya ditolak. Nah, berdasarkan hasil analisis tingkat kepercayaan dengan menggunakan alfa 5%, di sini sudah tertera bahwa nilai signifikannya itu 0,257, bahwa dia itu lebih besar daripada alfa. Sehingga kesimpulannya itu HO diterima. Maka kesimpulan akhirnya tidak ada perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B. Oke, cukup sampai di sini penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.